Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran meskipun dalam masa seperti ini, yaitu melalui daring ataupun pelajaran jarak jauh. Meskipun kalian di rumah, semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan kepada kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran SKI. Judul yang akan kita bahas adalah mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Agama atau kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Agama bisa mendorong seseorang untuk lebih baik dan maju. Demikian pula suatu bangsa, apabila bangsa tersebut bisa menjalankan tuntunan agama dengan baik, kehidupan mereka akan baik dan maju pula. Yuk langsung saja kita bahas materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah agama samawi atau tauhid. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum agama samawi itu apa? Agama samawi adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu, pada masa pra-Islam, adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ada dua. Yang pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kitab suci agama Yahudi adalah kitab Taurat. Namun, mereka sudah menyimpan dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai bahwa Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Agama Yahudi dianut oleh kaum Bani Israel. Lalu sebelum Nabi Musa wafat, mereka menyembah daripada patung sapi emas. Yang kedua, agama Nasrani. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kitab suci agama Nasrani adalah Injil. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan terdiri dari Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, sebutan tiga Tuhan tersebut disebut Trinitas. Namun, ada beberapa golongan tersebut yang mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Golongan tersebut mereka adalah Zaid bin Naufal, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Abi Salaf, dan Khalid bin Sinan. Orang-orang tersebut masih memegang teguh ajaran agama Nasrani sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Yang B, tentang animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda seperti apa saja, seperti pohon, batu, dan sungai. Contoh, misalkan ada pohon beringin yang mereka sembah, mereka meyakini jika mereka menyembah pohon tersebut,
mereka akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Itu disebut animisme. Lalu dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Contoh, misalkan dinamisme itu, misalkan ada kuburan si Fulan atau si Anu yang dikeramatkan. Jika mereka menyembah di kuburan tersebut, mereka akan mendapatkan kekayaan ataupun lain sebagainya. Itu disebut dinamisme. Kedua perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang pada waktu itu, nenek moyang bangsa Arab. Dua perbuatan ini tidak patut ditiru. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah agama Majusi atau Zoroaster. Agama Majusi adalah agama Persia kuno. Nama lain agama Majusi adalah disebut Ahura Mazda atau Mazdaisme. Tuhannya disebut baru Ahura Mazda. Pada tahun 660 sebelum Masehi lahirlah istilah Zoroaster. Kenapa disebut Zoroaster? Karena pada waktu itu ia mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama tersebut dari pemujaan dewa-dewa, mengajak masyarakat berjuang menegakkan kebijakan dan menentang keburukan. Oleh karena itu disebut agama Zoroaster. Kitab suci agama Majusi ialah Avesta, atau yang berarti pengetahuan. Bisa dilihat agama Majusi adalah gambarnya itu adalah orang-orang penyembah api. Sangat jelas, berarti agama Majusi adalah agama penyembah api. Nah, kitab itu dilengkapi dengan kitab Zen Avesta yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta. Lanjut. Yang kedua adalah penyembah berhala. Nanti banyak beberapa penyembahan. Yang pertama adalah penyembah berhala patung. Mereka berkeliling mengelilingi berhala sambil berdoa untuk meminta pertolongan, berhenti apabila berhala tersebut sudah mengabulkan permintaan mereka. Yang kedua, penyembahan berhalanya. Penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban sambil menyebut nama berhala tersebut. Yang ketiga, penyembah berhala mempersembahkan sesaji di hadapan berhala. Sesaji tersebut berupa apa saja? Pertama, ada makanan, ada minuman, atau hasil panen sebagai rasa terima kasih karena memberikan keberhasilan dalam kehidupan. Yang terakhir, ada para penyembah berhala memberikan sesaji di tempat keramat yang dianggap mereka keramat, bermaksud memberi penghormatan kepada jin dan roh nenek moyang yang menghuni tempat tersebut. Tempat tersebut di Arab disebut darahim. Bahkan di sekitar Ka'bah pun pada waktu sebelum Masehi tersebut, pada masa jahiliyah tersebut, terdapat 360 berhala. Dan ada yang besar. Yang besar tersebut siapa namanya? Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal adalah berhala yang paling besar di antara berhala-berhala besar yang ada di Ka'bah. Lanjut. 3. Penyembah malaikat. Yang keempat, penyembah benda-benda langit. Sebagian bangsa Arab memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Mereka beranggapan menyembah anak perempuan Tuhan sama saja seperti menyembah Allah. Mereka bersemedi dan memohon pertolongan kepada malaikat agar tujuannya tercapai. Lalu yang keempat, penyembah benda-benda langit.
Sebagian bangsa Arab memuja atau menyembah benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari. Nah, para tokoh penyembah bintang ini biasa disebut ahli nujum. Ahli nujum ini adalah orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang-bintang sehingga mengetahui perhitungan berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Alhamdulillah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian serap, bisa kalian terima, bisa kalian resapi, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa membuka wawasan kita dan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu cukup sekian dari Mister. Terima kasih sudah melihat dan menonton video pembelajarannya. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran yang kalian ikuti. Mister akhiri pembahasan pada kesempatan kali ini dengan ucapan Alhamdulillah dan diikuti dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.